Shalom. Salam bahagia bagi kita semua, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Perlu kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita berkaitan dengan pokok-pokok yang akan kita pelajari, yaitu pokok bahasan kita pada kesempatan ini. Hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan di dalam Kristus. Saudara sekalian, firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima berkata kepada kita, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Tuhan mengajarkan kepada kita supaya saudara dan saya menaruh perasaan dan pikiran kita kepada Kristus. Kalau kita berbicara tentang pikiran, tentunya dalam kehidupan umat manusia ada dua pikiran. Pikiran yang baik dan pikiran yang jahat. Maka apa yang Tuhan sampaikan kepada kita dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-29 berkata kepada kita, pikulah kok yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Apa yang Tuhan sampaikan kepada kita? Bahwa kita diajak untuk menaruh pikiran kita kepada Kristus. Karena Kristus adalah Allah yang memberikan contoh kepada kita. Dia adalah Allah atau pribadi yang lemah lembut, pribadi yang rendah hati, dan pribadi yang membawa ketenangan dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Maka pada kesempatan ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Tuhan mengajarkan supaya saudara dan saya menaruh pikiran di dalam Kristus, karena ketika kita berbicara hidup bersama dengan Kristus, maka Kristuslah yang akan memberikan pembelajaran, pengarahan, perlindungan, pertolongan di dalam kehidupan setiap anak Tuhan. Maka apa yang Tuhan sampaikan kepada kita, seperti yang terungkap di dalam kitab 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Pikiran kita, perasaan kita akan menyatu ketika kita memahami bahwa setiap pribadi yang dipanggil oleh Tuhan, dia dipercayai untuk menikmati satu kehidupan. Dalam kehidupan itu adanya suka dan duka, adanya susah dan senang, tetapi itu semuanya adalah bagian kehidupan setiap pribadi yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pikiran yang positif akan melahirkan perkara-perkara yang positif,
pemikiran dan perasaan yang tidak baik dan jahat, maka akan membuahkan perkara-perkara yang tidak baik yang ada di dalam kehidupan kita. Maka pada kesempatan ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, para saudara dan saya mengikuti jejaknya, jejak Kristus yang mengajarkan pada kita supaya kita tetap berbuat baik dalam situasi dan kondisi apapun. Dalam situasi dan kondisi seperti yang saudara dan saya alami pada saat ini, marilah kita tetap menjalankan segala sesuatu dengan baik, sehingga setiap anak-anak Tuhan yang bersama-sama dengan Kristus akan menikmati yang terbaik, seperti yang Kristus ajarkan kepada kita. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-35, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kami, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara sekalian, orang yang memiliki pikiran yang sehat, dia tidak bergantung terhadap permintaan, tetapi dia rela untuk memberi kepada orang yang lain. Berilah maka kamu akan menerima, dan berilah maka kamu akan menikmati berkat-berkat-Nya. Menaruh pikiran dan perasaan, pikiran yang baik, perasaan yang baik akan membuahkan yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.